Ingat-ingatlah pesan Romo ini, Ger. Injih Romo. Lakukanlah. Sendika Romo. Siapa? Banowati minggat. Minggat? Iya, waktu aku habis membersihkan diri, Banowati sudah tidak ada. Kau sudah cari? Pelayan bilang Banowati pergi keluar. Di awal episode ini, kita menuju pada Banowati yang di saat itu tengah nekat menerobos masuk ke dalam wilayah Kadipaten Kudus. Ia meninggalkan Tirta dan Citrasena karena sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan Wiratsangka, suaminya. Wanita itu tampak benar-benar mengamuk, membabat habis para pasukan Kadipaten Kudus yang bertugas untuk menjaga kediaman Senopati Wiratsangka. Dengan demikian, mungkin ia berharap bahwa Wiratsangka akan muncul untuk melihat apa yang tengah terjadi. Para prajurit-prajurit Kroco seperti itu memang bukanlah lawan putri Ki Bagaspati tersebut, sehingga mereka langsung roboh ketika gadis itu berkelebat cepat menyambar mereka. Akan tetapi jumlah mereka begitu banyak, para prajurit tersebut selalu bermunculan seperti tiada habisnya. Lapor Gusti Adipati, ada wanita mengamuk di rumah Gusti Senopati Wiratsangka. Wanita mengamuk? Siapa dia? Maaf Gusti Adipati, mungkin wanita itu Dewi Sekar Arum. Tidak mungkin, Mahesa. Siapapun dia, tidak boleh bikin keonaran di sini. Karena itu, izinkanlah hamba untuk menangkap wanita itu, Gusti. Baik, tangkap wanita itu hidup-hidup. Sendi kau, Gusti Adipati. Mari. Ya, Banowati langsung terlempar karena terkena pukulan Ki Wanakerta. Para prajurit itu pun kini bergerak menuju ke belakang Senopati gila tersebut dengan berbaris rapi. Orang tersebut pun dengan sombongnya mengejek Banowati yang seakan tidak ada apa-apanya dibanding dengan dirinya. Banowati sendiri hanya menatap dengan tajam lawannya itu, dan ketika ditanya tentang dua temannya yang lain, yaitu Tirta dan Citrasena, ia pun langsung mengatakan bahwa kalau kedua kawannya itu ada di tempat tersebut, pasti senopati palsu itu akan lari. Ki Wanakerta pun hanya tertawa lebar mendengar omongan Banowati. Ia pun dengan sombongnya mengatakan bahwa sekalipun wanita itu datang bertiga, maka ia tetap tidak akan takut. Apalagi kini Banowati hanya seorang diri saja. Ya, jelas saja senopati palsu itu tidak takut, karena ia kini berada di sarangnya, di mana banyak prajurit dan para petinggi lainnya yang akan membantunya jika ia kalah. Setelah saling serang dengan kata-kata, keduanya pun kemudian segera mengadu ilmu kesaktian. Banowati sebenarnya adalah pendekar wanita yang berilmu cukup tinggi. Apalagi ia memiliki pedang pusaka naga gini yang sangat hebat. Akan tetapi musuhnya kali ini adalah makhluk yang hebat dan licik, sehingga mau tidak mau ia akhirnya harus dikalahkan oleh senopati palsu yang suka berbuat curang tersebut.
Maju kalian kalau ingin mati di tanganku. Banowati. Tidak disangka, Kadipaten Kudus memiliki senopati yang gagah dan sakti. Waktu dulu, Tandang Kiwanakerta tidak seperti sekarang ini. Aneh, kenapa dia tidak seperti mengenaliku? Kita berada di tengah-tengah para prajurit Kadipaten Kudus. Kalau kita turun tangan sekarang, belum tentu berhasil. Tapi, kalau kita tidak turun tangan, mungkin Banowati bisa celaka. Sabar saja, nanti kita pikirkan cara untuk menolongnya. Ayo, jalan! Ayo, bukan cepat! Ya, atas kecerobohannya, akhirnya Banowati harus masuk ke dalam penjara Kadipaten Kudus. Ia pun kini tampak menyesal karena perbuatannya yang begitu gegabah. Ia pun kini memanggil-manggil nama ayahnya dengan lirih. Kini kita menuju pada Kadipaten Tegal, di mana pada saat itu tampak Gendawor yang baru saja menyelesaikan sholatnya, dan mendadak pintu kamarnya diketuk oleh Rara Setyawati dan Jaka. Untung saja dirinya telah menyelesaikan sholatnya, hingga kemudian ia pun cepat-cepat membuka pintunya setelah mendengar suara Jaka dan majikannya itu. Rara Setyawati langsung memeluk Gendawor, sehingga hal itu membuat pekatik kuda tersebut menjadi bingung. Kenapa? Dapat kecelakaan? Bukan, Gusti Sultan Agung 3 hari yang lalu wafat. Lantas, bagaimana dengan Kanjeng Temenggung? Romo dan semua yang berangkat ke Mataram belum bisa pulang. Menunggu sampai 7 harinya. Sudah mangkat Sultan Mataram. Sekarang pangeranlah penggantinya. Benar, benar. Dan sekarang bergelar Amangkurat. Ya, Mak Lampir dan gerombolannya di saat itu sedang mengadakan pertemuan penting di markas company, dan mereka juga sudah mendengar kabar peralayannya Sultan Agung, sehingga mereka semua tampak sangat senang karena raja yang tidak pernah bisa mereka kalahkan itu akhirnya kini telah wafat. Si Lampir pun merasa lega karena kini Mataram pasti menjadi melemah, sebab hanya Sultan Agunglah raja yang mampu memerintah Mataram dengan sempurna dan sulit untuk ditaklukkan. Sedangkan anak-anaknya tidak akan mungkin bisa seperti ayahnya yang gagah berani dan tidak terkalahkan itu. Pimpinan company yang ada di situ pun berharap pimpinan Mataram selanjutnya akan lebih mudah dipengaruhi olehnya. Besok kita berangkat ke Mataram secara rahasia, dan di sana kita membuat keributan. Sebagian dari kalian harus menyusup mencari tahanan Dewa Kalasengara. Ya. Setuju, Mak Lampir. Mak Lampir bisa minta bantuan pada company dimanapun berada. Terima kasih. Beraja Ageng, Aji Basa Pamungkas dan Putri Rembulan yang akan masuk ke dalam penjara dan melepaskan Dewa Kalasengara. Kita harus waspada pada gerak-gerik Kalagondang, Nek. Jangan sampai Dewa Kalasengara yang sudah jatuh ke tangan kita jatuh lagi ke tangan siluman yang banyak akal itu. Benar, aku akan selalu mengeterapkan Aji Netra Dewa untuk bisa melihat setiap penyamaran. Beruntung Truna dan Welu secara tidak sengaja melihat rombongan orang-orang golongan hitam itu yang dipimpin oleh Mak Lampir bergerak menuju Mataram guna membebaskan Dewa Kalasengara yang dahulu pernah ditangkap oleh Sultan Agung dan dijebloskan ke dalam penjara di Mataram. Kedua murid Datuk Larang Tapa itu pun kemudian segera pergi mencari Kalagondang untuk melaporkan apa yang telah mereka lihat.
Ketika itu, tampak Raja Jin Merah yang mereka cari-cari sedang tidur di atas awan. Lalu mereka pun tidak langsung membangunkannya, namun keduanya ingin mengerjai Kalagundang terlebih dahulu, yaitu dengan cara memasukkan kodok ke dalam perutnya. Tak lama kemudian, Ki Kala pun terbangun. Namun ia merancau tidak jelas, seperti orang yang sedang ngelindur. Lalu setelah sadar, Raja Jin Merah itu pun baru merasakan bahwa ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Kapan kalian datang? Belum lama, Ki. Mau laporan. Laporan apa? Mak Lampir bersama konco-konconya menuju Mataram, mau melepaskan Dewa Kalasengara. Nenek Pion itu tidak ada bosan-bosannya membuat kerusuhan Sontoloyo. Mak Lampir membawa orang sakti. Kita berbuat dengan orang sakti juga, Ki. Kita ajak Datuk Larang Tapang, kalau perlu topeng hitam juga boleh, Ki. Benar juga. Sekarang kita bubar. Hubungi mereka semua. Ya, Reski. Sekarang juga kami berangkat. Selagi ada orang jahat, rupanya aku tidak boleh istirahat. Sontoloyo. Nasib. Kini kita menuju pada Dewi Sekar Arum yang di saat itu kembali digembleng oleh Ki Panan Lasan dengan ilmu-ilmu Raja Wali berbulu emas. Gadis itu pun kini sudah menamatkan ilmu-ilmu Bukit Raja Wali, dan kali ini adalah latihan terakhirnya setelah ia berhasil menguasai seluruh jurus Raja Wali emas. Kemampuan Sekar Arum kini telah meningkat dengan pesat. Bahkan Ki Panan Lasan sendiri sulit untuk bisa mengalahkan gadis itu lagi, sebab pendekar Mawar Putih telah memberinya ilmu tingkat tinggi sekaligus untuk menghadapi Wirat Sangka yang sangat sombong dengan pedang naga wirunya. Bagaimana Paman? Kita lanjutkan? Cukup, Nyai. Nyailah pemenangnya. Sayang, Jak. Gusti Sultan itu jauh tempatnya. Coba kalau dekat, aku pasti sudah ikut tahlilan. Ada berita penting, kawan. Berita apa, Ki? Si Lampir bersama konco-konconya bertolak ke Mataram untuk membebaskan Dewa Kalasengara. Harus dicegah, Ki. Justru itu aku datang kemari. Aku mengajak Andika ke Mataram untuk menghadapi mereka. Kenapa harus ke Mataram, Ki? Kita cegat saja mereka. Kita tangkap mereka, lalu kita bawa ke Pangeran Purbaya. Boleh. Kebetulan tanganku sudah gatal-gatal ingin menabuki si nenek peot muka cadot itu. Mau ikut nggak, Jak? Aku bilang istriku dulu. Ya, ketika itu tampak rombongan Mak Lampir yang sedang berjalan menuju ke arah Mataram. Mereka terdiri dari orang-orang paling sakti golongan hitam seperti Grandong, Dewa Petir, Setan Utara, Aji Basa Pamungkas, Ki Gede Braja Ageng, dan beberapa murid Dewa Petir, serta Putri Rembulan yang merupakan pendekar paling sakti di antara orang-orang golongan hitam tersebut. Mendadak saja, Mak Lampir pun memperlambat jalannya sambil mengangkat tangannya. Dewa Petir yang bertanya pun kemudian dijawabnya bahwa ia seperti merasakan ada orang yang mengikuti mereka. Mendengar kata-kata Mak Lampir, mereka semua pun kemudian melihat ke sekitar tempat itu untuk mencari siapa yang telah menguntit mereka. Namun tidak tampak siapa-siapa di sana. Grandong pun kemudian diperintahkan untuk mencari pengintai tersebut. Mendadak saja mereka melihat ada seorang lelaki yang baru pulang dari menjala ikan. Memanggil aku, Nyi? Iya, kamu. Sini. Mau beli ikan, Nyi? Kebetulan aku sedang dapat banyak. Apa? Ikan? Jidatmu. Kenapa memukul, Nyi? Aku kira kau ini pendekar yang mengikuti kami.
Ayo. Ternyata orang yang membawa jala dan ikan itu adalah Kalagondang. Cukup cerdik juga Raja Jin Merah tersebut mengelabui Mak Lampir dan kawan-kawannya. Ia pun kini masuk ke dalam tubuh anak buah Dewa Petir tersebut, lalu segera bangun untuk mengikuti Mak Lampir. Dengan demikian, maka Kalagondang akan sangat aman, sebab ia tidak menggunakan siasat menyamar, namun ia meminjam tubuh murid Dewa Petir sehingga akan sulit mendeteksinya. Ia pun kini berlari sambil berteriak-teriak memanggil rombongan Mak Lampir tersebut. Orang itu pun langsung ditanya Mak Lampir dari mana. Ia pun mengatakan bahwa ia baru saja dari jalan yang menuju ke arah Mataram. Ini memang jalan yang menuju ke Mataram. Melalui jalan ini jauhnya bukan main, Mak. Aku tahu jalan menuju ke Mataram cuma sehari perjalanan. Ah, mana mungkin. Perjalanan 3 hari bisa ditempuh dalam 1 hari. Kalau omonganku tidak benar, Emak boleh menghukum aku sesuka Emak. Tak ada salahnya kita coba, Mak Lampir. Betul, selisih 2 hari sangat menguntungkan bagi kita. Iya. Mak Lampir kenal lagi jebakan Kalagondang. Kini ia pun memanggil Grandong yang kemudian ditugaskan olehnya untuk menyelidiki siapa orang yang telah mengikuti mereka. Setelah Grandong muncul, Mak Lampir pun menyuruh orang itu untuk berjalan di depan, sebab ia adalah penunjuk jalan. Luar biasa tipu daya Kalagondang. Orang-orang sakti tersebut pun tidak ada yang curiga sedikit pun kepada dirinya. Kini baru berjalan tidak seberapa jauh, di depan sana sudah berdiri para pendekar golongan putih. Di antaranya Datuk Larang Tapa, Rindian Tika, Topeng Hitam, Panglima Kumbang, dan 2 pendekar lainnya. Rombongan Mak Lampir pun semakin dekat, dan mereka melihat orang-orang golongan putih itu tengah menghadang perjalanan mereka. Murid Dewa Petir jelmaan Kalagondang tampak puas karena muslihatnya berhasil mempertemukan orang-orang golongan hitam itu dengan para pendekar golongan putih. 2 pendekar murid Dewa Petir pun maju ke depan, dan 2 pendekar dari golongan putih tidak mau kalah. Mereka maju ke depan, dan kemungkinan keduanya adalah murid-murid Datuk Larang Tapa. Biar kami yang melawan. Kenapa tidak dikejar, Datuk? Jangan memancing masalah. Kita tidak tahu perangkap apa yang sedang dipasang oleh Mak Lampir. Terus apa yang kita lakukan? Kita langsung saja ke Mataram. Datuk Larang Tapa pun mengajak mereka semua untuk langsung menuju ke Mataram guna bergabung dengan para kiai sepuh untuk menjaga Dewa Kala Sengara. Mereka semua pun kemudian segera bertolak menuju Mataram. Sedangkan rombongan Mak Lampir yang kabur itu pun tampak merasa lega karena mereka tidak dikejar oleh orang-orang golongan putih tersebut.
Pelarian mereka pun tampak berpencar untuk mengecoh musuh jika mengejar mereka. Namun kenyataannya mereka sama sekali tidak dikejar, sehingga strategi mereka itu cukup sia-sia. Keterlaluan, kita tertipu lagi. Tertipu bagaimana, Mak Lampir? Tukang jala ikan itu pasti si Kalagondang. Oh, pantas. Kalagondang kan banyak akalnya. Memang perlu dihajar si Kalagondang. Niat kita untuk melepaskan Dewa Kalasengara sepertinya sudah diketahui oleh musuh. Aku khawatir penjagaan di Mataram semakin kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Oh ya, coba setiap orang ikut memikirkan. Kita gunakan ajian halimunan. Putri Rembulan pun mengusulkan agar mereka menggunakan ilmu halimun. Kitapak Jala pun langsung setuju mendengar usul gadis tersebut. Namun Dewa Petir tampak khawatir dengan anak buahnya yang tidak memiliki ajian halimun. Putri Rembulan pun mengatakan kepada dua murid Dewa Petir tersebut agar mereka jalan sendiri dengan cara mereka sendiri. Yang penting mereka akan bertemu di Kartasura, tepatnya di hutan Menjangan. Sementara itu, di Keraton Mataram sendiri tampak para kiai dan para petinggi sedang berunding. Lalu kemudian datanglah rombongan Kalagondang yang langsung disambut oleh Kiai Jamas dan yang lainnya. Datuk Larang Tapa pun melaporkan bahwa Mak Lampir dan orang-orang sakti sedang bergerak menuju ke tempat tersebut. Untuk melepaskan Dewa Kalasengara. Melepaskan? Ya, kalau mereka berhasil melepaskan, kita bakal kerepotan untuk menangkapnya kembali. Betul. Hanya mendiang Gusti Sultan yang semasa hidupnya mampu menangkap Dewa Kalasengara. Kita cegat Mak Lampir dan rombongannya. Kalagondang, Rindiantika, Truna dan Welu, menyebarlah ke 4 penjuru. Selidiki di alam kajinan. Jika kami menemukan mereka, cepat-cepat hubungi Rindiantika, Truna dan Welu, agar salah seorang dari kawanmu itu memberitahukan pada kami. Siap, Kiai. Ayo bocah-bocah, kita berangkat. Kalagondang pun langsung mengajak pasukannya itu untuk pergi menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan senang hati. Sedangkan Panglima Kumbang dan Datuk Larang Tapa langsung bergabung dengan rombongan kiai tersebut. Di hari itu, terlihat rombongan Mak Lampir telah memasuki perbatasan wilayah barat Mataram. Nenek setan itu pun kemudian memperlambat jalannya karena ia merasa ada sesuatu yang aneh. Kini mereka hampir memasuki wilayah Keraton Mataram. Namun sama sekali belum mereka temui para prajurit Ratu Laut Kidul di sana. Sebab biasanya di tempat itu prajurit-prajurit Ratu Laut Kidul selalu menjaga wilayah tersebut dengan ketat. Aji Basa Pamungkas pun membenarkan pernyataan Mak Lampir, sebab ia tahu wilayah tersebut biasanya memang dijaga oleh pasukan Nyi Roro Kidul yang memang telah mengabdikan dirinya kepada Sultan Agung. Putri Rembulan pun mengatakan bahwa mereka harus tetap waspada karena kemungkinan itu semua adalah strategi musuh untuk melibas mereka. Welu yang melihat rombongan Mak Lampir itu pun kemudian segera memanggil kawan-kawannya, yaitu Kalagondang, Rindiantika dan Truna. Ayo jalan lagi, Mak Lampir. Diam kau. Aku ini orang pintar. Jangan berani menyuruh pada orang pintar. Mereka, datanglah, aku melihat mereka. Jangan begitu. Mungkin Aji Basa Pamungkas ingin menjajal kekuatannya. Mana Guru? Sana, Ki. Biar aku saja yang menghubungi para kiai sepuh, Ki Kala,
Truna dan Welu mengikuti Mak Lampir. Aku juga mau bilang begitu. Ternyata pikiran kita jodoh ya. Ya. Kawin saja, Ki. Ngawur kamu. Ternyata Rindi Antika rugi biangnya rugi, tidak merasakan jurus Ki kalah. Suara pertempuran. Ya, kita harus cepat-cepat ke sana. Jangan-jangan si Lampir bertempur dengan orang-orang kita. Ayo. Ayo. Ya, Aji Basa Pamungkas pun langsung mengeluarkan ajian pamungkasnya yang bisa mengeluarkan panah-panah tanpa rantai yang kemudian langsung menerjang para prajurit Laut Kidul tersebut. Kalagondang yang menyaksikan itu pun langsung mengenali kalau para wanita itu adalah pasukan Ratu Kidul. Truna yang mengajaknya untuk membantu para prajurit itu pun langsung dicegah, sebab mereka tidak boleh bertindak sebelum mendapatkan arahan dari Kiai Ageng Sebayu. Akan tetapi, kini para prajurit Laut Kidul itu sudah hampir dikalahkan semuanya oleh Aji Basa Pamungkas. Beruntung kemudian Kiai Jumantoro dan yang lainnya pun segera datang. Sepertinya prajurit dari keraton Roro Kidul. Betul, Kiai. Kita serang saja mereka. Kita bantu prajurit Roro Kidul itu. Iya, betul. Jangan sampai prajurit dari Roro Kidul itu dikalahkannya, Kiai. Kita serang mereka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bagaimana, Kiai? Jangan, Kiai. Bahayanya sangat besar. Dasar pengecut, laki-laki lampir jelek itu pun membawa kawan-kawannya kabur. Kiai Jabat dan Datuk Larang Tapa mengajak semuanya untuk bergabung dengan Kiai Jamas dan rombongannya. Sang Datuk pun kemudian memerintahkan para prajurit Laut Kidul itu untuk ikut bersama mereka. Di malam itu, tampak Jaka dan Putri Roro Gringsing yang sedang menyusur hutan Mataram. Dan tiba-tiba wanita itu pun merasakan sesuatu firasat yang tidak enak. Namun ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Jaka pun mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu Gendawor, sedangkan Putri Roro Gringsing mengatakan bahwa jalan yang mereka lalui sangat berbahaya. Ia merasa ada pengaruh Aji Sandi Murca yang bisa menjadi perangkap bagi mereka. Ia takut kalau mereka sampai tertangkap oleh musuh. Putri Prabu Naga Percona itu pun kemudian menyuruh Jaka untuk menunggu di situ saja. Sambil menunggu, ajian murca itu pun hilang. Benar saja, tak lama kemudian mereka mendengar suara Mak Lampir, sehingga keduanya segera bersembunyi. Mereka pun melihat ada rombongan Mak Lampir bersama dengan kawan-kawannya. Kalagondang, pasti dia yang melaporkan gerakan kita yang mau membebaskan Kalasenggara. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa bergerombol seperti ini terus-menerus. Aku ada akal. Aku jamin bisa mengeluarkan Kalasenggara dari dalam penjara. Meskipun dengan sedikit kerepotan. Cepat katakan. Tidak. Angkat dulu aku sebagai pemimpin kalian. Berani sekali kau. Akulah pemimpin di sini. Kau harus tunduk dan patuh pada perintahku. Kau pemimpin. Lihat, kita bolak-balik saja di satu tempat tanpa bisa masuk ke dalam keraton. Apa itu bukan pekerjaan orang? Sekali. Jangankan masuk keraton. Mendekati keraton saja kita masih kebingungan. Kutu busuk. Bukannya aku bodoh. Tapi karena Kiai Sepuh menyiapkan penjagaan yang sangat ketat. Dengarkan. Aku orang yang paling pintar di dunia ini. Kalau kamu goblok, kami semua sudah tahu. Jangan membentak-bentak. Bukan aku yang tapi kamu. Coba kita adu kepintaran. Mana yang lebih? Aku atau kamu? Aku tantang adu kesaktian. Ayo. Wah! Dasar bodoh,
Mak Lampir malah menantang Putri Rembulan untuk adu kesaktian. Padahal ia tahu bahwa wanita itu sangat sakti, walaupun ia belum pernah menjajal kesaktiannya. Kini keduanya pun saling berhadap-hadapan dan mereka langsung mengerahkan ilmu kesaktian masing-masing. Karena akan percuma saja jika hanya mengerahkan ilmu kanuragan biasa. Tampaknya serangan-serangan Mak Lampir yang luar biasa itu dapat dihancurkan dengan mudah oleh Putri Rembulan. Sedangkan rombongan Mak Lampir dan yang lainnya tampak sangat tertarik untuk menyaksikan pertarungan yang luar biasa itu. Ya, luar biasa, kesaktian Putri Rembulan memang benar-benar paling hebat di antara orang-orang golongan hitam yang lainnya. Jaka dan Putri Roro Gringsing pun merasakan hentakan tenaga luar biasa yang bersumber dari pedang Putri Rembulan. Para pendekar yang ada di situ pun juga mengerahkan tenaga dalam masing-masing untuk menahan suara bertenaga dalam tinggi yang keluar dari gesekan pedang Putri Rembulan yang sangat luar biasa itu. Di antara para pendekar tersebut, hanya Aji Basa Pamungkas yang tampak paling bisa menahan serangan Putri Rembulan. Sebenarnya aku bisa dengan mudah membunuh kalian. Ayo, siapa yang tidak rela mengaku aku sebagai pemimpin? Bangunlah. Aku yang akan melepaskan Kalasengara. Kalian sudah dikenal oleh para kiai sepuh. Tunggu aku di Istana Dewa Petir. Aku akan membawa Kalasengara untuk kalian. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.